Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, ini dengan Aslia Guhir, tapi lebih asik dipanggil Lia. Jadi di sini Lia akan membagikan sedikit tentang cara atau trik mudah atau cepat untuk materi satuan berat ataupun satuan panjang. Cara menyelesaikan soal misalnya dengan cara seperti ini. Baiklah, sebelum Lia melanjut tentang metode ini atau tentang cara ini, Lia akan mengingatkan kita kembali dulu tentang cara guru-guru kita waktu di SD, MTS atau SMP atau SMA dengan cara seperti ini. Ini dinamakan tangga konversi. Jadi biasanya guru-guru kita menerapkan di sekolah, di kelas kita itu dengan cara apabila ada soal satuan berat ataupun soal satuan panjang, cara dengan tangga konversi itu apabila tangganya turun maka dikali 10 dan apabila tangganya naik maka dibagi 10. Biasanya kebanyakan guru-guru kita itu menerapkan dengan metode atau cara seperti ini. Dan seingat Lia waktu di MTS atau MAN, Lia lupa waktu masih duduk di bangku sekolah MTS atau MAN, tapi seingat Lia cara guru Lia untuk menerapkan metode ini dengan cara seperti ini, masih seperti yang digunakan guru-guru lain, yaitu masih dengan tangga konversi, tetapi caranya apabila tangganya turun maka ditambah 0 dan apabila tangganya naik maka dikurangi 0, dengan cara seperti itu. Jadi setiap guru itu punya metode yang berbeda, cara yang berbeda untuk menjelaskan materi kepada kita sebagai peserta didik. Oke, untuk itu Lia akan membagikan sedikit trik atau cara mungkin sedikit lebih mudah, mungkin membutuhkan waktu yang sedikit lebih singkat untuk menyelesaikan soal jika berkaitan dengan soal satuan panjang ataupun satuan berat. Baik, ini metode ini dengan cara metode kolom. Ini metode kolom, dinamakan metode kolom satuan berat dan metode kolom satuan panjang. Metode ini Lia dapat dari teman-teman guru waktu Lia ikut PPL di Sekolah MI Al-Abrar Makassar, Sulawesi Selatan. Jadi ilmu ini Lia dapat dari teman-teman guru. Ketika itu teman-teman guru memberikan pelatihan kepada Lia sebagai mahasiswa PPL waktu itu dengan cara seperti ini, cara menyelesaikan soal dengan cara kolom seperti ini, cara menyelesaikan soal-soal ini seperti begini-begini, tapi tidak diberikan nama metode ini seperti apa, nama apa metodenya. Jadi sengaja Lia memberikan nama metode ini secara pribadi, nama metode ini diberikan dengan nama asli cepat. Kenapa namanya asli cepat? Karena asli itu diambil dari nama Aslia, kemudian disingkat jadi asli. Dan cepat itu harapan dari Lia bahwa metode ini mudah untuk bisa diterima oleh teman-teman, kemudian waktu yang dibutuhkan juga singkat untuk menyelesaikan dengan cara metode seperti ini. Oke, langsung saja kita lanjut ke soal. Baiklah. Jadi soal pertama, misalnya soal pertama itu Fani membeli buah jeruk di pasar seberat 3 gram. Kemudian pertanyaannya, berat buah jeruk yang dibeli Fani sama juga dengan berapa miligram? Jadi 3 gram itu sama dengan berapa miligram? Pertanyaannya gitu. Berat 3 gram itu sama dengan berapa miligram, berat berapa miligram gitu. Jadi kita kembali lagi ke kolom. Caranya kita isi dulu atau kita tulis angka 3 gram itu kita tulis di kolom gram. Nih, kita tulis angka 3 di kolom gram. Kemudian selanjutnya karena ditanya berapa miligram, maka kita tulis angka nolnya dari desigram, kemudian sentigram, kemudian terakhir di miligram karena ditanya miligram. Selanjutnya
kenapa sih jika ada pertanyaan kenapa sih ditulis angka 0 di kolom-kolom yang kosong, kenapa tidak angka 1, kenapa tidak angka 2, kenapa tidak angka 3, dan kenapa tidak angka 4, atau seterusnya. Jadi jika ada pertanyaan seperti itu, maka jawabannya adalah karena Lia berpatokan atau fokus kepada rumus yang Lia terapkan. Jadi Lia menerapkan rumusnya, yaitu apabila kolomnya maju maka ditambahkan 0, dan apabila kolomnya mundur maka dikurangi atau dikasih koma. Tapi untuk hari ini, untuk saat ini, kita belajar tentang cara kolom dengan cara kolom yang maju, menghitung cara kolom maju gitu. Jadi kita pelan-pelan dulu ya guys, jangan buru-buru amat lah. Jadi jika pertanyaannya 3 gram sama dengan berapa miligram, maka jawabannya 3000 miligram. Jadi berat 3 gram itu sama dengan 3000 miligram. Sangat mudah guys, ini sangat mudah untuk kita yang mungkin tidak terlalu pintar-pintar amat di matematika. Jadi kalau misalnya waktu di bangku SMP, SD, SMP atau SMA, kalau dengan cara seperti ini, khususnya bagi Lia sendiri yang tidak terlalu pintar dengan matematika, mungkin agak sulit jika dengan dengan contoh dengan cara seperti ini, yaitu tangga konversi. Tapi jika dengan cara demikian, cara seperti ini, yaitu kolom satuan berat ataupun kolom panjang, satuan panjang, itu sedikit lebih mudah menurut Lia ya, sedikit lebih mudah. Jadi Lia sedikit lebih paham dengan cara seperti ini daripada dengan cara seperti ini. Oke, semoga harapan Lia juga cara ini juga mudah untuk bisa dicerna, bisa diterima oleh teman-teman semuanya. Baik, lanjut kita akan masuk ke soal nomor 2. Soal nomor 2 masih dengan cara yang sama, tapi ini soalnya dalam bentuk puluhan. Kalau ini kan cuma satuan doang, ini puluhan. Sekarang misalnya soalnya Ferry disuruh membeli telur oleh mamanya seberat 20 hektogram. Jadi hektogram itu sama dengan ons ya guys. Tapi lebih familiar, lebih yang kita kenal, lebih yang kita tahu, kita ingat itu adalah hektogram, bukan ons. Jadi Lia sengaja tulis hektogram per ons atau ons. Gini ya. Nah, jadi Ferry disuruh membeli telur oleh mamanya seberat 20 hektogram. Terus pertanyaannya, berat telur yang dibeli Ferry yang 20 hektogram ini, berat telur yang Ferry beli 20 hektogram ini sama dengan berapa desigram gitu. Pertanyaannya desigram. Oke, kita kembali lagi ke kolom guys. Jadi karena ini soalnya berbentuk puluhan, maka kita tulis dulu di kolom hektogramnya, yaitu angka 0. Ini angka 0-nya guys. Ini kita tulis angka 0-nya di hektogram. Kemudian selanjutnya kita tulis angka puluhannya, yaitu angka 2 di kolom kilogram. Kemudian ditambah lagi angka 0-nya sampai ke desigram, yaitu ditulis dari dekagram, gram, desigram. Jadi penjelasannya sepertinya sama. Kemudian ditambah angka 0 ini karena rumusnya seperti di atas ya, seperti contoh nomor 1 itu rumusnya masih sama. Jadi ditanya berat telur 20 hektogram itu sama dengan berapa desigram. Jadi jawabannya 20 hektogram sama dengan 20.000 desigram. Jadi cara ini sangat mudah guys, sangat mudah sekali untuk kita yang tidak pintar-pintar amat di matematika itu. Ini sangat mudah. Jadi tidak perlu harus susun dulu penjumlahan atau begini-begini, itu tidak perlu lagi. Kita cuma butuh kolom ini guys. Jadi mungkin sedikit lebih mudah untuk kita yang tidak pintar-pintar amat soal matematika. Ini juga mudah sebenarnya,
tangga konversi ini juga lebih mudah dijelaskan oleh guru-guru kita yang hebat, yang pintar matematika itu juga lebih bagus, ini lebih bagus, lebih mudah juga. Tetapi menurut Lia secara pribadi, Lia lebih suka ini guys, Lia lebih cepat mengerjakan soal dengan cara seperti ini. Ingat, ini metode asli cepat dari Aslia Guhir guys. Oke, mungkin itu saja yang bisa Lia share, Lia bagikan ke teman-teman semuanya. Jika ada kesempatan lainnya, Lia akan membagi cara untuk Lia akan membagi cara untuk soal-soal dalam bentuk lain. Oke, sekian dan sampai jumpa.